setiap orang pasti mengalami masa di mana dia akan menghadapi situasi yang membuat dia tidak mampu memilih, bingung akan keadaannya dan sebagainya. Dan BK itu ada menjadi sebuah pekerjaan yang memberikan solusi, tempat bernaung, bersandar bagi mereka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UNES, senang sekali nih pada kesempatan kali ini bersama saya Tuti Wijayanti dalam podcast UNES. Dan pada edisi kali ini yaitu dalam segmen Profil Prodi. Nah, sudah ada seorang yang sangat luar biasa sekali, kakak kelas saya ternyata gitu ya. Karena ternyata juga 11-12 dengan saya usianya. Nah, langsung saja beliau yaitu dari Prodi BK. Nah, langsung saja saya perkenalkan, beliau bernama Bapak Sigit Haryadi MPD. Silakan Pak, perkenalan saya hello sambil menyapa Sobat UNES di kamera yang sebelah sana, Pak. Sobat UNES, perkenalkan saya Sigit Haryadi. Seperti yang tadi disampaikan, saya ternyata kakak tingkatnya begitu ya, alumni UNES juga 2006, angkatan 2006. Nah, sekarang alhamdulillah menjadi dosen di jurusan bimbingan dan konseling UNES, sekaligus diamanahkan untuk menjadi direktur operasional untuk pusat kajian konseling pendidikan dan komunitas. Baik. Nah, di segmen kali ini nih Pak, di profil prodinya BK nih. Nah, apa nih yang bisa Bapak tawarkan dari BK nih? Prodi BK menjadi apa ya? Kalau saya bilang prodi yang cukup punya peluang besar begitu ya di dunia kerja, karena saya mengutip kalimat profesor saya dulu pernah mengatakan bahwa selama masih ada manusia, prodi BK itu selalu dibutuhkan gitu. Kenapa, Pak? Ya, karena kita bekerja dengan manusia yang menjadi sasaran kerja kita manusia. Dan selama ada manusia masih mereka butuh bantuan, maka tidak ada kata bahwa lulusan BK tidak punya lapangan pekerjaan. Gitu ya Pak, mantap sekali. Dan ini mungkin juga nanti lulusan BK ini juga bisa ini ya Pak ya, jadi apa ya istilahnya ya, sebagai konselor gitu ya Pak ya. Ya, atau betul, juga biasanya saya juga sering sekali begini loh Pak, ketika ada masalah gitu carinya kalau nggak anak BK, anak psikologi biasanya. Nanya, aku pusing banget nih gitu. Nah, mungkin nanti setelah ini kita ini ya Pak ya, kontak-kontakan. Kalau ada masalah bisa. Nanti main di laboratorium, kita sediakan layanan konseling gratis. Ada. Semua layanan di laboratorium kami gratis selama itu orang sendiri begitu ya. Maksudnya ya? Orang UNES. Kalau orang UNES sendiri ya, semuanya free ya. Kalau di luar UNES nanti ya kami tidak menarget biaya ya, tetapi gitu ya? Ada administrasi. Melayani itu melayani juga melayani semua masyarakat baik di luar maupun di dalam. Nah, itu tuh Sobat UNES yang punya masalah, kayaknya itu banyak deh Pak yang punya masalah gitu ya. Silahkan bisa langsung datang ke Prodi BK gitu ya. Nah, Pak, ini nih terkait dengan Prodi ini, akreditasinya apa ya Pak ya? Alhamdulillah sejak 2012 begitu ya, kita 3 tahun berturut-turut alhamdulillah diberikan kepercayaan dengan akreditasi A begitu. Dan pada tahun ini kita coba untuk naikkan itu ke jenjang internasional dengan memasukkan beberapa apa namanya ya, istilahnya akreditasi. Dulu kita sekarang sedang maju di AKAS Jerman ya? Gitu. Wah, keren sekali. Jadi untuk Sobat UNES nih yang belum mendaftar ke UNES gitu ya, mau daftar gitu ya, boleh banget nih masuk ke Prodi BK, apalagi dengan akreditasinya yang sudah A, bahkan mau ke internasional juga. Kalau mau daftar CPNS-an itu kayaknya gampang banget gitu ya Pak ya. Karena kan biasanya salah satunya gitu ya. Nah, kemudian begini Pak, kaitannya dengan BK ini, kurikulumnya seperti apa ya Pak? Untuk saat ini kita mengadopsi kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, begitu dengan programnya Mas Menteri begitu ya, untuk 6 semester di dalam dan 2 semester ya, 2 semester di luar begitu. Dan kami sudah mencoba untuk melakukan berbagai macam kerjasama, baik itu di instansi pendidikan maupun non pendidikan, juga di berbagai macam kampus, baik itu kampus negeri maupun di luar negeri. Gitu. Jadi kalau kerjasamanya ini dengan siapa aja nih Pak? Dari pihak ke pihak mana begitu Pak? Ya, alhamdulillah kalau untuk saat ini kita bekerja sama di beberapa lembaga ya, baik non pendidikan maupun non pendidikan begitu. Untuk ke pendidikan sendiri kalau di lokal kita ada di P4IK atau Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan. Itu di Parung Bogor gitu. Pusatnya ya Pak di Bogor ya. Lalu ada beberapa di lembaga-lembaga sekolah mulai dari
SMP, SMA, tentunya termasuk MTS, MA, SMK begitu ya. Dan juga beberapa universitas di Indonesia dan tentunya di luar begitu. Di luar juga. Ya, misalnya alhamdulillah. Apa itu, Pak? Kalau sampai saat ini kita sudah coba untuk MOA dengan Malaya University di Malaysia, lalu ada UTN Teknologi Malaysia, lalu ada Universitas Sabah, lalu ada Sultan Idris, dan juga di Brunei begitu ya. Jadi mahasiswa dari BK juga bisa ke sana juga belajar di sana begitu ya Pak? Ya, inbound outbound biasa seperti itu. Keren sekali ya. Kemudian begini Pak, fasilitas yang ada di prodi ini jurusan ini apa saja Pak? Kelasnya, labnya, adakah dan lain sebagainya gitu? Ya, kalau dibilang fasilitas kita coba untuk memenuhi standar nasional begitu ya. Bahkan mau ke internasional ya. Iya, seperti itu ya. Jadi mulai dari ruang kelas yang memfasilitasi pembelajaran, penelitian dan sebagainya, lalu laboratorium yang mendukung Tridharma tentunya begitu, dan juga aktivitas-aktivitas mahasiswa. Terlebih karena kita sudah punya pusat kajian begitu ya, di namanya PK2PK kalau disingkat gitu. PK2PK. Ya, jangan jadi pusat kajian, konseling, pendidikan dan komunitas. Begitu. Itu se-Indonesia begitu Pak? Bukan, jadi kita masih bergerak di ya katakanlah kalau dibilang se-Indonesia memang cakupannya se-Indonesia, tetapi posisi itu ada di prodi kami begitu, semacam itu. Gitu ya. Dan kita berharap dari situ mencoba untuk menjadi apa namanya ya, center begitu ya, center of excellence begitu ya, dari pusat kajian itu mengembangkan konseling terutama di pendidikan dan komunitas. Oke, dan tambah lagi tadi ya ada pusat layanan gitu ya. Ya, pusat layanan, bimbingan dan konseling. Kalau SDM-nya nih Pak, nah mungkin ada berapa profesor, doktor begitu dan lain sebagainya. Oke. Kalau profesor kita memiliki 3 profesor, ya alhamdulillah ada 3 profesor, lalu ada 3 doktor, dan nanti menyusul 2 lagi dokter, jadi nanti akan ada 5 dokter begitu ya. Dan selebihnya ada tenaga-tenaga potensial, kami menyebutnya tenaga muda potensial. Gitu ya, masih muda-muda ya, contohnya seperti Pak Sigit gitu. Muda wajah tua gitu ya. Pak, saya nggak bilang gitu Pak, saya aja bilangnya Bapak mirip kakak saya gitu. Baik, jadi kalau rasio nih antara pengajar sama dosen gitu berapa nih Pak perbandingannya? Saat ini kita punya rasio 1:23, 24 begitu ya, kurang lebihnya ya. Kalau satu kelas itu biasanya berapa mahasiswa Pak? Satu kelas kita 30 sampai paling banyak kalau itu memang karena kami punya 2 peminatan ya bahasanya ya. Kalau umumnya di kelas umum reguler begitu katakanlah kami rasionya sekitar 30 sampai 35 atau mentok-mentok di angka 40 begitu ya. Tapi paling satu angkatannya berapa ini Pak? Satu angkatan kisaran 80 sampai 90. Kita bagi 3 kelas. Oh gitu ya. Jadi biar lebih efektif gitu ya. Karena itu. Kalau semakin banyak dalam satu ruang, satu kelas itu juga kurang efektif gitu ya Pak ya. Dan nanti akan ada istilahnya kalau sudah di peminatan sejak semester 3 ya, karena kami ada program peminatan atau program keterampilan tambahan begitu, yaitu bergerak di sekolah dasar dan komunitas, konseling komunitas dan konseling anak usia dini gitu, anak dasar. Nanti bisa berubah jadi sampai 4 kelas begitu. Jadi bisa lebih sempit begitu ya, karena nanti kita akan melihat porsi dari peminatnya seperti apa. Kalau selama ini porsi peminatnya lebih banyak di komunitasnya atau lebih banyak di SD-nya atau sama saja Pak? Sampai sejauh ini paling banyak mah di SD. Di SD. Ya. Kenapa kok malah lebih banyak di SD Pak? Banyak faktor ya kalau masalah minat itu ya. Mulai dari mungkin mereka peluang kerja begitu ya, karena memang regulasi untuk BK di SD itu kan baru-baru ini aja begitu ya. Dulu kan kita masih bergerak di SMP, jenjang sekolah menengah ya, menengah atas dan menengah pertama begitu. Lalu sekarang sudah ada regulasi BK masuk SD sehingga peminatnya cenderung banyak di SD. Walaupun sebenarnya sosial kalau kita lihat dari sisi potensi begitu cukup peluangnya tinggi ya. Iya, apalagi itu ya, semakin kesini masalah semakin kompleks, banyak yang ingin konsultasi gitu ya. Karena kalau di komunitas kita masih bisa bergerak di masyarakat maupun komunitas spesifik seperti halnya komunitas anak jalanan, di lembaga-lembaga sosial lain semacam itu. Oke, kalau selama ini prestasi dari mahasiswa apa saja nih Pak? Pasti kan banyak ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa saja nih Pak? Ceritakan dong Pak. Untuk yang terakhir kemarin kita alhamdulillah dapat juara 1 untuk IC
pramuka begitu ya. Ya, pramuka ya, Pak ya. SD pramuka. Lalu juga pernah kita alhamdulillah dapat juara 1 untuk lomba-lomba teknik dan pendekatan konseling di beberapa universitas. Dan kita juga punya event sendiri begitu ya, punya event sendiri ya. Baik itu kegiatan yang sifatnya lomba akademik maupun lomba non akademik begitu. Oke, jadi prosesnya cukup banyak juga. Gitu. Dan kita sering mengirim beberapa didikan kita gitu. Gitu. Beberapa potensial mahasiswa itu ke beberapa conference di internasional juga ya. Wah, berarti rekognisinya juga keren sekali ya, Pak ya. Alhamdulillah. Tidak hanya di tingkat nasional tapi juga sudah internasional sesuai dengan visi misinya UNES juga ya, Pak ya. Tentu itu. Baik. Nah, terkait dengan peluang ini nih kerja lulusan nih, Pak. Biasanya mereka tuh setelah lulus jadi apa gitu? Untuk profil lulusan ya, profil lulusan utama di prodi BK atau jurusan BK sebenarnya adalah menjadi tenaga konselor sekolah atau guru BK di sekolah. Itu untuk profil lulusan utama begitu ya. Tetapi selain itu kami juga mencetak kompetensi-kompetensi yang siap bersaing di dunia kerja lain seperti di Widya Iswara atau WI. Lalu ada juga di motivator, trainer, juga bergerak di bidang-bidang konselor masyarakat semacam itu. Berarti selama ini alumni juga banyak ya, Pak, yang baik itu di bidang BK maupun tidak itu juga ada, ataukah semuanya juga sesuai dengan profil kalau prodinya? Untuk lulusan sampai saat ini tentunya bergerak di 2 bidang ya, baik di dunia BK maupun non BK begitu ya. Walaupun semuanya hampir menyentuh ranah-ranah yang saya bilang ke psikologi pendidikan semacam itu. Nah, success story-nya nih Pak, adakah yang misalnya bekerja nih di luar negeri dan lain sebagainya, itu ada nggak Pak? Ini yang saya kenal ya. Nanti saya takut kalau ngomong nggak kenal gitu ya. Yang saya kenal ada kakak tingkat yang alhamdulillah menjadi dosen di salah satu universitas di Malaysia. Wah, keren. Lalu ada juga yang menjadi WI atau Widya Iswara di tadi P4TK, Penjas dan BK itu ya di Puskur. Lalu ada juga yang bergerak di motivator, trainer begitu, alhamdulillah. Dan salah satu profesornya sendiri begitu ya, Prof DP dulu bahkan sempat menjabat ketua LL Dikti gitu ya, wilayah Jawa Tengah, wilayah 6 gitu ya. Yang di DPR itu belum ada ya Pak ya? Di mungkin DPR, ada tapi tidak terdeteksi. Mungkin ada tapi tidak terdeteksi. Tapi banyaknya ya. Kalau DPRD pemerintah kabupaten ada. Ada ya ada. Di DPRD. Wah, bahkan di bidang politik pun ternyata ada, juga masuk ya. Alhamdulillah ada. Begitu bergerak di bahkan di KONI juga ada. Oh gitu ya. Iya, di KONI juga ada. Kebetulan angkatan saya sendiri. Gitu, satu angkatan. Satu angkatan. Ya. Oke, baik. Wah, ini sangat seru sekali ya Pak ya bercerita tentang profil BK, tapi sayangnya karena waktu juga yang harus meng-cut gitu. Bincang-bincang kita seperti itu karena sudah banyak yang antri gitu ya Pak ya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali pada Pak Sigit yang sudah berkenan hadir. Mungkin lain waktu bisa ya Pak ya kita calling-callingan terkait konsultasi masalah saya yang sangat banyak sekali. Dan mungkin sebelum kita tutup ada pesan-kesan yang mau Bapak sampaikan ke Sobat UNES, silakan. Untuk Sobat UNES dan juga untuk para calon lulusan yang akan studi ke universitas begitu ya, saya punya sebuah ungkapan bahwa setiap orang pasti mengalami masa di mana dia akan menghadapi situasi yang membuat dia tidak mampu memilih, bingung akan keadaannya dan sebagainya. Dan BK itu ada menjadi sebuah pekerjaan yang memberikan solusi, tempat bernaung, bersandar bagi mereka semua. Sehingga teman-teman semua yang berkenan atau mempunyai cita-cita sebagai helper profesional, kami siap mencetak teman-teman semua menjadi profesi tersebut begitu. Oke, terima kasih sekali Pak Sigit. Saya senang tadi itu tempat bersandar. Aduh, menyejukkan sekali. Baik, terima kasih Pak Sigit dan terima kasih juga kepada Sobat UNES. Saya ucapkan terima kasih dan juga jangan lupa ya untuk terus pantengin terus gitu ya channelnya Podcast UNES. Jangan lupa juga follow Instagramnya Podcast UNES, kemudian dengarkan di Spotify-nya Podcast UNES dan juga jangan lupa di subscribe, like YouTube-nya Podcast UNES. Saya Tuti Wijayanti dan Bapak Sigit Haryadi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.